Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada malam hari ini di awal bulan April kita kembali untuk mengadakan meeting on air. Saya percaya hari ini adalah hari yang menjadikan kita semakin melihat akan kasih daripada Bapa. Biarlah ke depan ini mari bersama-sama dengan kami yang ada di tempat ini, bersama-sama menaikkan pujian syukur bagi Tuhan, menaikkan ungkapan rasa bangga kepada Dia. Mari kita akan mulai untuk meeting on air pada malam hari ini. Saya minta Pak Iwan untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul, bertemu kembali meskipun lewat media sosial, tapi kami percaya Tuhan, hati kami Tuhan ini dalam satu kesatuan dalam tubuh-Mu Bapa. Kami serahkan malam hari ini apa yang kami persekutukan, dan Engkau hadir, Engkau bersama-sama dengan kami, sehingga setiap orang Tuhan yang bergabung Tuhan malam hari ini mendapat sesuatu yang baru Tuhan saat kami bersama-sama bersekutu. Biar yang lemah dikuatkan Tuhan, biar yang sakit Tuhan Kau sembuhkan Tuhan, biar yang berduka cita Kau hiburkan malam hari ini. Terima kasih Bapak, sepanjang acara ini kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu pujian bagi Tuhan yang mari bersama-sama kita naikkan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan yang harus ku pilih, ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Cintamu memuaskanku,
janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat tersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betah dalam kasih-Mu, dan ku tak betah dalam kasih-Mu, dan ku tak betah dalam bersama-sama kita menyembah Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Kami angkat pujian di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan, sebab kami percaya ada perkara-perkara ajaib yang akan Kau lakukan bagi umat-Mu. Amin. Ada perkara-perkara yang ajaib yang Kau berikan bagi orang-orang sedang menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya setiap janji-Mu. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, jangan
katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita percaya kalau hari ini kita ada, sungguh bukan karena kekuatan dan gagah kita, semua karena anugerah Tuhan yang dinyatakan lewat setiap janji-janji firman-Nya. Mari pujikan dengan segenap hati pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Bersama-sama Anda di rumah sambil angkat tamu katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.
naikkan pujian bagi nama-Mu. Kami naikkan syukur bagi nama-Mu. Hanya anugerah-Mu. Terpuji nama-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau hebat. Haleluya. Semua karena Takkan pernah kami bawa selain pujian syukur bagi-Mu. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang sedang mengenal pribadi-pribadi yang ada. Hanya Engkau yang mampu menilik setiap hati kami yang paling dalam, Tuhan. Mari tilik umat-Mu yang sedang mendengarkan program ini, ya Tuhan. Bila pertemuan di udara menyatukan roh kami, menyatukan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bila atmosfer yang ada di bumi pertiwi Indonesia ini ada di dalam kendali-Mu, Tuhan. Karena memberkati atmosfer di udara ini, Bapa, dalam hadirat-Mu. Dengan puji-pujian kami naikkan di hadapan Tuhan. Rapatakaralama shandaralamaralama Shakanalamatakaramatakaralama Shanaralamaralamaralamaralama. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu.
buat malam hari ini Bapa, hanya oleh anugerah-Mu kami sadar kami ada sebagaimana kami ada. Terus tumbuhkan iman percaya kami, sehingga hari-hari yang kami lalui, sekalipun serasa berat tetapi kami percaya, lewat iman yang sedang kami pupuk, kami renda bersama dengan Tuhan, akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kata Bapa, kuatkan dan teguhkan kami lewat apa yang kami baca sebentar di malam hari ini ya Tuhan. Berkat-Mu atas kami semua dan atas umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan bersama-sama membaca dari satu nas Alkitab. Tentunya kita percaya bahwa luar biasa firman Tuhan yang kita punya, karena firman Allah di dalam 2 Timotius pasal 3:16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah ya cakap untuk mengajar kita, cakap untuk memberitahukan kita, sehingga setiap kita benar-benar mengalami yang namanya pertumbuhan daripada Tuhan. Ya, saudara-saudara, program ini meeting on air, bukan kami tidak mengundi saudara, tidak, tapi saya bersama-sama dengan tim pelayanan mengajak kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, dan biarlah saudara-saudara bisa ikut dari awal dari program ini sampai pada akhirnya ya, sudah ikuti pujian, ikuti firman yang sebelah kita akan baca. Dan saya percaya lewat apa yang saudara pupuk hari ini, sekalipun kita berjauhan tetapi di udara, saya percaya ada perjumpaan yang luar biasa, sebab jarak batas ya tidak dapat menghalangi kuasa urapan Tuhan, kuasa hadirat Tuhan untuk terjadi. Mari bersama-sama kita akan baca firman Tuhan. Silakan Bu Budi akan pimpin kita di dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Ya, kita akan bersama-sama membaca dari Mazmur 139. Kita baca bergiliran ya, supaya semua bisa ikut membaca, karena memang kita hari-hari ini yang kita perlukan adalah firman, karena firman itu adalah Allah sendiri. Mazmur 139, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kuketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi, dan aku terekam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir.
Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah aku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Iya, malam hari ini saya tidak khotbah, tetapi saya berbagi apa yang sudah Tuhan buat di dalam hidup saya secara pribadi. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita perlu iman. Awal dari meeting on air ini diadakan, Bapak Gembala sudah menyampaikan bahwa semua bertolak dari iman. Hari ini saya tadi sore sempat mendengar mesbah keluarga dari salah satu hamba Tuhan, dan disampaikan juga bahwa iman sebiji sesawi itu bisa memindahkan gunung. Awal bulan Maret yang lalu Bapak Ibu, saya dan suami ada acara pernikahan di Surabaya. Jadi kami ke Surabaya. Nah, pada tahun 2019 yang lalu memang di gereja itu sedang menghadapi masalah di mana sewa gedung gereja yang kami tempati itu pada bulan Desember akan habis gitu. Jadi mulai bulan Januari itu kami masuk, bulan Januari itu kami bergumul sungguh-sungguh dengan Tuhan untuk minta kemurahan Tuhan supaya bagaimana gereja ini bisa lanjut untuk tempat ibadahnya gitu. Jadi mulai Januari, Februari kami sungguh-sungguh bergumul, masuk doa puasa Ester, terus kami bergumul sampai pada akhirnya terbukti Bapak Ibu, ternyata gereja itu bisa kami lanjutkan kembali dengan pertolongan Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Seperti tadi pujian dinaikkan bahwa Tuhan itu ajaib perbuatannya, selamanya Tuhan itu dahsyat gitu. Dan Tuhan buat keajaiban sehingga bisa berlanjut lagi kami beribadah di tempat ibadah yang selama ini kami pakai gitu. Dan masuk bulan Januari 2020, jujur Bapak Ibu, secara fisik memang saya juga sudah capek ya dengan semua kegiatan selama 2019. Kemudian benar-benar 2019 itu rasanya tuh habis-habisan dengan Tuhan gitu. Jadi masuk 2020, di samping saya pribadi juga sedang menikmati keajaiban anugerah Tuhan di dalam hidup kami, karena doa-doa yang kami naikkan ternyata dijawab oleh Tuhan dengan ajaib. Saya pribadi sedang menikmati itu, sehingga jam-jam doa berkurang di hadapan Tuhan. Bukan lupa berdoa, tetapi saya berpikir istirahat dulu ya Tuhan, capek gitu. Terus berjalan, Januari selesai, Februari selesai, sampai masuk Maret belum ada doa yang kami naikkan, karena biasanya di gereja ada doa menara jam 10 sampai jam 12. Tetapi waktu awal bulan Maret kami ada di Surabaya dan harus menghadiri satu pernikahan, dan kami agak lama di sana karena kami menjadi wali di dalam pernikahan itu. Waktu acara itu diadakan di salah satu hotel yang ada di Surabaya, malam hari kami harus menginap di hotel itu karena besok pagi kami harus make up. Jadi kami menginap di hotel itu malam itu. Tapi karena malam itu kami menginap, saya dengan teman menginap tidur sekamar gitu, dan bapak-bapak tidak ikut. Bapak-bapak tetap di rumah, yang di hotel hanya kami, ibu-ibu dan pengantennya, karena kami harus dirias pagi harinya gitu. Jadi kami di hotel gitu. Kemudian malam hari karena
harus tidur di hotel, dan bersama dengan teman saya tidak bisa tidur Bapak Ibu. Karena tidak bisa tidur, akhirnya saya ambil Alkitab, kemudian saya buka Mazmur, saya baca Mazmur, dan Mazmur 139 salah satunya ini saya baca gitu. Dari semua ayat yang dibaca di dalam Mazmur 139 itu, Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan dikatakan kita berdiri, kita duduk, Tuhan tahu. Kita ke langit, kita ke dunia orang mati pun Tuhan tahu. Dan dari semua ayat yang dibaca Bapak Ibu, hanya satu ayat yang akhirnya menyentuh hati saya. Dan malam itu saya merasa apa yang selama ini saya tinggalkan di hadapan Tuhan, Tuhan bangun kembali di dalam hidup saya. Jadi saya bacakan di Mazmur 139 ayat yang ke-18, tapi yang bagian B Bapak Ibu. Ayat yang ke-18 bagian B dikatakan, apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Engkau huruf besar berarti Tuhan. Jadi apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Tuhan. Waktu saya membaca ayat ini Bapak Ibu, saya nangis di hadapan Tuhan. Karena apa? Saya katakan terima kasih Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Memang Tuhan itu betul-betul Tuhan yang Maha Tahu. Seperti perikop yang kita baca bahwa doa untuk Tuhan yang Maha Tahu. Jadi dari Januari, Februari, di mana saya betul-betul merasa secara pribadi saya berhenti, tetapi ternyata saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan terus ada bersama-sama dengan saya. Bahkan doa-doa yang harusnya kami bangun setiap jam 10 sampai jam 12, sempat saya tidak ada di dalamnya karena saya berhenti. Ternyata lewat ayat yang simple ini, lewat ayat bacaan yang dikatakan apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Tuhan masukkan itu di dalam hati saya, dan sejak hari itu Tuhan rubahkan semuanya dalam hidup saya. Malam itu saya bersyukur, saya katakan terima kasih Tuhan. Ternyata saya selama ini berhenti, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kemudian kami kembali ke Surabaya dan kami mulai mendengar bahwa kami kembali ke Jakarta. Dan waktu kami kembali ke Jakarta, suasana mulai berubah tegang karena COVID di mana-mana sudah mulai Indonesia mulai ternyata dipastikan ada COVID masuk ke Indonesia. Dan sejak saat itu kemudian suasana makin menakutkan di mana-mana Bapak Ibu. Akhirnya kami mulai membangun mesbah. Kami mulai membangun mesbah hari lepas hari, hari lepas hari. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, bahwa sejak saya mendapat ayat ini, bahwa pada waktu saya berhenti ternyata Tuhan pun ada bersama-sama dengan saya. Sejak saya mendapat ayat ini, kemudian kami bangun mesbah setiap malam di dalam keluarga kami. Sampai hari ini saya mau katakan bahwa di hadapan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kalau hari ini jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu karena kami sudah lama tidak bertemu. Saya rindu dengan jemaat Tuhan yang setia, yang beribadah di gereja Betani Kelapa Gading. Semua sehat, semua tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Saya rindu bertemu. Pada waktu Tuhan, saya percaya kami pasti akan dikumpulkan lagi. Saya katakan tidak terlambat. Ayo kita bangun kembali dengan Tuhan. Kita berhenti pun Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau selama ini mungkin Bapak Ibu merasa saya sudah lama meninggalkan keintiman dengan Tuhan. Saya selama ini bekerja, Pak, sibuk bekerja, nggak ada waktu dengan Tuhan. Hanya hari Minggu saja saya ke gereja. Lewat pengalaman saya dengan Tuhan, saya mau katakan tidak terlambat. Ayo bangun. Kalau mungkin sendiri Bapak Ibu tidak bisa membangun dengan Tuhan lewat meeting on air yang diadakan setiap malam bersama-sama kami, ayo kita bangun, kembali bangun dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Pada waktu kita berhenti untuk mengasihi Tuhan sekalipun, Tuhan katakan di situ pun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu,
tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Mari kita bangun iman kita di dalam Tuhan sampai titik di mana hanya dengan iman sekecil biji sesawi pun itu bisa memindahkan gunung. Hari ini saya mau katakan tidak terlambat. Kalau Bapak Ibu tidak bisa sendiri, mari setiap jam 7:30 malam bangun bersama-sama dengan kami. Nggak usah banyak-banyak, kita cuma menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kemudian kita bersama-sama membaca firman, karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu yang membangun kita, menguatkan kita. Kemudian kita akan tutup di dalam doa, tetapi saya mau katakan tidak ada kata terlambat. Mari bangun kembali iman kita dengan Tuhan hari ini. Kalau tidak bisa sendiri, Bapak Gembala menyediakan waktu ini untuk bersama-sama membangun jemaat Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami yang dikasihi Tuhan. Mari bangun iman, mari bangun iman. Tidak ada kata terlambat. Kita berhenti sekalipun Tuhan tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu, ini yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu malam hari ini, karena ini memang yang Tuhan buat di dalam hidup saya. Mungkin teman saya, teman kami yang terus bersama-sama berdoa bersama-sama dengan kami, yang sekarang sudah jauh, ada di Batam, ada di Pulau Batam. Halo, malam Bu Indah. Sangat tahu. Kami rindu cerita kembali bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini. Haleluya. Sangat tahu cerita ini karena Oma Indah tuh setiap mulai bulan Januari setiap hari WA saya, Bu, ayo kapan kita mulai berdoa lagi? Bu, ayo kapan kita mulai berdoa lagi? Saya katakan, iya Oma tunggu ya, iya Oma tunggu ya. Tetapi puji Tuhan, bulan Maret kemarin Tuhan nyatakan firman-Nya di dalam hidup saya. Pada waktu saya berhenti, ternyata Tuhan tidak meninggalkan saya. Dan sejak saat itu saya bangun lagi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, tidak terlambat, mari bangun di hadapan Tuhan. Terus bangun dimanapun berada. Mungkin Oma Indah sendirian di Batam, Oma tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Yes. Sendiri tidak apa-apa, Tuhan tahu. Amen. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dimanapun umat Tuhan, jemaat Tuhan yang saya rindukan, yang sudah lama tidak bertemu, rekan-rekan selama ini, mari bangun dimanapun berada, bangun iman kita dengan Tuhan. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Amen. Karena Tuhan itu Maha tahu. Amin. Iya, ada satu kalimat yang sudah kita lama mungkin tidak dengar ya. Jadi tidak berdoa, tidak ada berkat, kurang doa, kurang berkat, banyak berdoa, banyak berkat. Amin. Tetapi hari ini ketika kita sudah berdoa dan dijawab, banyak orang yang sudah berhenti untuk berdoa. Dan pada akhirnya waktu ada persoalan yang lain, kita baru mulai berdoa. Ya, mari kita akan teruskan ya. Baik ada situasi yang tidak baik, baik ada situasi yang kurang baik, bahkan yang tidak baik sekalipun, atau yang paling baik sekalipun, tidak kata untuk kita tidak berdoa kepada Tuhan. Sebab kita tahu kekuatan orang percaya itu hanya dengan doa. Musuh berkata begini, Pak, kok doa-doa terus sih, kok gak yang lain? Saudara, doa ini akan menjadi sebuah kekuatan yang pertama. Kekuatan kita sebagai orang percaya hanya melalui doa. Amen. Ya. Lalu doa itu akan apa? Akan memberikan kita inspirasi, pencerahan. Kenapa? Kita minta langsung kepada sumbernya. Banyak orang berkata, Pak, aku sudah berdoa, bahkan banyak orang yang hari-hari ini dengan persoalan yang ada, tiba-tiba dia fail dalam imannya. Ya. Banyak kita lihat juga dalam Alkitab, kenapa gak ada mujizat? Alkitab katakan, karena kamu tidak berdoa. Mari bersama-sama dengan kami di tempat ini. Sekali lagi kami tidak menggurui, tapi mengajak bersama-sama. Ya. Dan Bapak Ibu dimanapun bisa mendapatkan channel ini, ya. Jadi Meeting on Air sedang membantu Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada, baik yang sedang menyaksikan di Instagram maupun di Facebook. Ini satu sarana yang saya pikir luar biasa, dan teknologi yang Anda coba kita bisa bayangkan.
Kalau kita kejadian di tahun 80-an, ya, tiba-tiba Indonesia lockdown seperti sekarang ini, tidak ada kegiatan ibadah, apakah kita bisa menjamin iman kita bisa tumbuh? Tapi puji Tuhan, Tuhan memakai teknologi untuk kita bisa tetap bertemu di dalam satu perjumpaan di udara. Dan saya hari ini benar-benar satu kehormatan, ya, bisa memberkati umat Tuhan dimanapun berada. Ya, terima kasih yang sudah bergabung dengan kami. Ada beberapa rekan-rekan yang jauh, ada di Bandung, ada di Surabaya, yang bergabung ada di Bekasi, juga ada jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi beribadah di Gereja Bintang Kelapa Gading. Saya percaya adalah satu anugerah. Amin. Makanya terus kita stay tune di jam 7:30 di satu program acara Meeting on Air, ya. Kita terus berbenah supaya semua berjalan dengan baik, dan saya percaya tidak menambah dan tidak mengurangi. Sungguh, saudara, ketika kita punya Tuhan, menghadap kepada Tuhan, ya. Tadi Budi katakan, sekalipun kita berhenti, tetapi anugerah Tuhan akan terus menyertai. Ingat, Amin. saya sampaikan di khotbah minggu pertama di bulan Januari, ya. Bagaimana kita percaya itu perlu anugerah daripada Tuhan, tetapi untuk melanjutkan sampai kepada keselamatan sesungguhnya, Tuhan perlu kerjasama dengan kita. Tangannya menuntun kita, kita yang menaikkan mezbah. Ada iman, ada tangan yang kita berikan kepada Tuhan, sehingga kita sampai kepada sebuah perjalanan. Journey of faith kita benar-benar sampai setiap kita diselamatkan. Bukan sekedar kita masuk surga, tapi mengalami apa yang Tuhan sedang nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, hari ini saya percaya saudara punya satu pergumulan yang mungkin sudah berkata, Pak, aku sudah berat. Tapi percayalah, ya, lewat doa-doa yang kita naikkan, pasti ada mujizat yang akan terjadi. Baik, di akhir program ini saya akan menyapa sebentar. Ada yang mau didoakan, Pak Iwan? Ada nggak? Oh, nggak ada. Ya, baik, semua dalam keadaan well, ya. Amin. It is well with my soul. Tapi saudara jangan terlena dengan yang ada, tapi mari kita tetap melihat satu karya Tuhan benar-benar dinyatakan di dalam setiap kita. Sekali lagi saya berterima kasih untuk para pemirsa yang sudah menyapa melalui Facebook dan Instagram, dan bila ini menjadi satu berkat bagi setiap kita. Amin. Ya, sebelum kita akhiri, mungkin ada Pak Elia, Mas mau menyampaikan sesuatu, atau Bu Budi atau Pak Iwan. Sedikit saya mungkin mau menambahkan, Bapak Ibu, kalau kita tadi pagi saya baca di salah satu renungan yang disampaikan oleh sebetulnya adik ipar saya, karena istrinya dia itu adik dari Pak Budi gitu. Saya baca renungannya dia. Jadi besok mendengarkan dia. Halo Wahyu. Halo Moses. Wahyu. Jadi saya baca renungan dari Pak Moses, dan kata-kata di renungan itu luar biasa. Dikatakan kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, kita berdoa di hadapan Tuhan, yang kita ucapkan bukan keluhan-keluhan kita, bukan masalah-masalah kita yang kita bawa di hadapan Tuhan. Jadi bukan kita curhat dengan persoalan kita di hadapan Tuhan, tetapi yang kita ucapkan itu perkataan firman, Bapak Ibu. Jadi dari mana kita bisa mendapatkan perkataan firman? Bacalah firman setiap hari gitu. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, kita berdoa di hadapan Tuhan, yang kita sampaikan bukan kita mengeluh sama Tuhan, Tuhan gimana ini persoalannya banyak, tetapi yang kita ucapkan di hadapan Tuhan itu perkataan firman. Kalau Tuhan katakan, kalau kita punya masalah di dalam ekonomi, mungkin kita kurang di dalam ekonomi, firman Tuhan katakan, Tuhanku, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perkatakan firman, Bapak Ibu. Jadi kalau punya masalah, punya persoalan, bawa doa di hadapan Tuhan itu dengan perkataan firman, bukan keluhan yang bukan curhat masalah persoalan kita di hadapan Tuhan. Dan itu yang akan mengubahkan hidup kita, itu yang akan mendatangkan pertolongan di dalam hidup kita. Jadi itu yang ingin saya bagikan, karena memang renungan dari adik tadi pagi itu memberkati saya. Jadi malam hari ini juga saya bagi bahwa itu yang saya dapat. Kalau punya masalah, persoalan, Bapak Ibu hari-hari ini, ayo terus baca firman setiap hari. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita tidak bisa masuk di dalam doa, baca firman aja.
Dan pada waktunya nanti firman itu akan merema di dalam hati kita dan akan mengubahkan seluruh hidup kita. Amin. Ya, jujur saudara-saudara sebagai seorang kepala jemaat ya, kalau hari Minggu tidak berjumpa dengan jemaat rasanya ada sesuatu yang kurang begitu. Ya. Kemudian kita akan membuat satu relasi melalui pertemuan semacam ini ya. Kita tahu bahwa memang ada satu tempat di gereja yang Tuhan sediakan ya. Kalau saya cuma berpikir Tuhan seandainya itu bisa dikerjakan di rumah, alangkah baiknya ya. Saya berpikir keras bagaimana caranya dengan alat-alat yang sudah cuma pakai handphone, saudara. Bagaimana bisa? Ternyata Tuhan kirimkan ya satu anak Tuhan yang luar biasa jauh dari Malang, namanya Pak Iwan, yang membantu kami. Ini semua ada di rumah, saudara. Ini ada settingan yang ini kami siapkan dengan luar biasa. Ini sekali lagi bukan karena karena kerinduan yang benar-benar Tuhan dengar ya, supaya bisa menjadi berkat kepada semua yang menyaksikan program ini ya. Jadi kalau kami semua ditolong Tuhan, saya percaya semua yang menyaksikan program ini pun juga ditolong oleh Tuhan ya. Semua Tuhan siapkan dengan luar biasa. Dan nanti hari Minggu kita juga akan ibadah di tempat ini. Sudah bagus, tinggal kita akan menata beberapa elemen yang kita harus sediakan untuk ibadah. Puji Tuhan. Jadi berkat saudara-saudara bahwa kami bersama-sama, kami bukan yang paling tidak, tapi Tuhan taruh dalam hati saya, ayo jadi berkat ya. Jadi berkat. Jadi saya hari ini benar-benar merasakan sukacita yang luar biasa. Sebab di dalam kelemahan ya, ternyata kita ada satu kekuatan untuk kembali bangkit. Kemarin saya mengutip satu perkataan yang diucapkan oleh menantu saya waktu kita baca kemarin, yang ketika orang mau dikuatkan, kita dulu lebih kuatkan orang lain dulu, baru yang berkata-katamu kemarin yang kamu ucapkan. Jadi sebelum kita menguatkan seseorang, terlebih dahulu kita harus menguatkan diri kita sendiri, sehingga waktu kita menguatkan seseorang, secara otomatis lagi kita tanpa dikuatkan lagi dengan apa yang kita ucapkan kepada Haleluya. Ya sederhana saudara ya, waktu kita menguatkan diri kita kuat, orang lain dikuatkan, ternyata itu mengatur dalam diri kita ya. Jadi benar apa kata firman Tuhan, apa yang ingin aku lakukan bagimu, perbuatlah dahulu untuk orang lain ya. Puji Tuhan, semua tetap terkendali dalam anugerah Tuhan, dan saya berdoa supaya kita semua yang ada di rumah juga mengalami Tuhan dan luar biasa. Mari kata bersama saya, Tuhan Yesus dahsyat. Sekali lagi, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, jadi bukan kata orang, tapi mari kita seperti Ayub berkata, dahulu dari kata orang aku mendengar tentang Engkau, tapi hari ini aku tahu siapa aku percaya, pada siapa aku berharap. Mari sebelum kita akhiri program ini, kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat anugerah-Mu yang telah memberkati kami dalam program Meeting on Air, di mana kami boleh bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah nama-Mu. Anugerah-Mu kami perlukan malam hari ini. Kami perlu kekuatan, kami perlu kasih, kami perlu anugerah. Lalu siapkan hati kami untuk perkara-perkara yang besar dan ajaib yang telah Kau siapkan bagi kami. Silakan Eli bisa berdoa untuk jemaat Tuhan yang mendengarkan program ini. Mungkin yang terkait yang mendengarkan lagi ada dalam perkumpulan penyakit atau ekonomi kerja. Silakan Eli. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam yang indah ini yang terima kasih buat segala kesempatan waktu Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami bersempatan bersama-sama jemaat yang menyaksikan akan siaran ini. Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mungkin mengalami persoalan, bahkan setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan, siapapun yang menyaksikan siaran ini mengalami persoalan masalah di dalam kehidupannya Tuhan. Mari Tuhan, Kau tolong Tuhan mereka, Kau tolong Tuhan
Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkata Tuhan, segala persoalan masalah yang dihadapi saat ini Tuhan, kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Kau tolong setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan siaran ini Tuhan, apapun Tuhan pergumulan mereka, kami percaya Tuhan yang menjadi jawaban yang terbaik di dalam kehidupannya. Pengharapan mereka kepada Engkau, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, seluruh keluarga yang menyaksikan siaran ini Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tetap menyerahkan penanganan COVID-19 dari pemerintah Indonesia yang ada Tuhan. Mari Engkau berikan hikmat, akal budi, kekuatan kepada para medis yang bertugas di garis depan. Ada banyak hal yang kami dengar, ada hal yang banyak yang kami ketahui dari setiap mereka, karena mereka ada di garis depan. Bapa, kami angkatkan kami kepada Tuhan. Kami naikkan pujian kepada Tuhan. Mari Bapa sertai para medis yang bertugas di rumah-rumah sakit yang sedang menangani COVID-19. Beri mereka keberanian penuh Tuhan. Ada kuasa yang mengalir daripada Tuhan. Di setiap rumah sakit, baik itu di kota besar, di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, di Malang, di Yogyakarta, di Medan, juga di Makassar, juga di kota-kota yang lain ya Tuhan. Mari penyertaan-Mu ada di antara mereka. Berikan kekuatan secara penuh ya Tuhan. Juga memberkati setiap keluarga yang ditinggalkan di dalam tugas-tugas yang mulia ya Tuhan. Kami terus minta daripada Tuhan kekuatan daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan Presiden Jokowi dan semua jajaran yang ada yang sedang berusaha untuk menyelesaikan banyak masalah. Bila Kau memberkati ekonomi bangsa ini ya Tuhan, sehingga tetap bertumbuh di dalam kondisi yang normal. Kami menyerahkan dalam anugerah-Mu pemerintah dan bangsa kami, kota Jakarta dan sekitarnya, juga kami serahkan tetap dalam anugerah-Mu. Pujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Sebentar kami boleh mengakhiri program Meeting on Air hari ini. Kami percaya Tuhan telah memimpin kami. Kami akan menaikkan doa seperti yang Engkau ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat atas umat-Mu ya Tuhan, hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mengakhiri pertemuan Meeting on Air dalam nama Yesus. Kita akan berjumpa besok di 19.30 tempat. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dan firman bagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, sampai berjumpa. Tuhan berkati setiap kita. Salam sehat dan salam kuat di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Amin.